Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati di sini kekanda saya ini, guru saya Al-Mukarram Sayyidi Syekh Dik Doang atau Raden Rizky Mulyawan. Panjang namanya. Kita karena saking kepanjangan namanya disingkat aja Dik Doang. Jadi sejarahnya Dik Doang gitu ya. Karena namanya panjang, jadi udah Dik Doang aja. Ini kena ini kalau saya sabung berdua ini nih, pendalaman spiritualnya ini nggak kaleng-kaleng. Bu orang tokoh ini nih. Terima kasih buat Kanda Buya Ismedi. Kemudian saya hormati juga di sini ada Kanda Daeng Rahmat, ya orang yang selalu mensupport semua bentuk kegiatan-kegiatan kita di sini di Surya Tangsel. Dari suka maupun duka beliau selalu hadir membersamai teman-teman rekan-rekan adik semuanya. Kemudian juga kita ada kedatangan guru kita juga, dosen kita ini, dosen bahasa Indonesia. Sudah banyak melahirkan buku-buku, karya, puisi, semuanya ya, dengan Kanda Mas Hadi. Nama penanya Hadi Sastra. Ya, jadi semua teman-teman yang di kalangan dengan tadinya suasana yang agak mendung, ya sedikit juga memberikan adrenalin buat kita ya, dan alhamdulillah sekarang kita diberikan kecerahan udara. Ya, semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam kita aturkan sedinginnya kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, tema kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan guru kita di sini, ada Syekh Dik Doang. Temanya memang agak langitan ini, Syekh. Jadi seni sebagai pencarian kebenaran spiritual. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Syekh Dik Doang ini memang sekarang lagi berkecimpung dan memang lagi giat. Jadi pegiat literasi, kemudian juga dakwah itu ke pelosok-pelosok negeri. Dan alhamdulillah di tengah kepadatan beliau ini, beliau bisa menyempatkan waktu membersamai kita, rekan-rekan Surya Tangsel semuanya, untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Akan dipandu oleh seorang tokoh kita di sini, spiritualisme juga, Kanda Buya Ismedi. Saya persilakan dengan hormat untuk memandu jalannya acara Hisyu Radio Series Part ke-8 hari ini bersama Syekh Dik Doang. Dengan segala hormat, bismillah, tafadhal buat Buya Ismedi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin rasulahu bi da'watil haq li yusrafi arabi kulli wal farihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Habibana Al-Mukarram Kiai Haji Agam Pamungkas Lubah. Beliau ini sosok tokoh yang memiliki talenta yang luar biasa, yang kalau kita membaca narasinya di grup ini terinspirasi, melankolis memori pikiran kita dari berbagai macam aspek dimensi ilmiahnya ini tertuang yang luar biasa. Saya mengakui betul ketika membaca narasi yang di share di grup, itu pencerahan yang sangat luar biasa. Kalau sudah membaca sejarah dari berbagai macam aspeknya, ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Yang kita banggakan, yang kita hormati bersama, ini bukan saja sebagai seorang waliul faqih, ya, yang punya otoritas keagamaan. Beliau ini salah satu yang sudah bisa mentransformasikan diri dari alam nyata ke alam gaib. Ini makomnya ini sudah di atas kita semua. Beliau punya makom, sudah makom ma'rifatullah. Ini makom yang sudah menembus langit ini, Kiai. Luar biasa. Dengan kehadiran beliau cuaca menjadi cerah. Masya Allah, luar biasa. Yang biasa mendung, jam segini kita masih duduk di balai, ya kan, keredongan, sambil menikmati jagung rebus sama kopi pahit. Nah,
pagi hari ini kita kedatangan seorang waliullah, waliul fakih. Ini saya mengenal beliau dari zaman RCTI sampai detik ini, membaca perkembangan perjalanan dakwah yang beliau sampaikan ini sangat luar biasa. Beliau sudah dalam bahasa sufi itu ujlah, lari dari persoalan dunia, menarik diri dari persoalan dunia, dan lebih mendekatkan dengan urusan-urusan akhirat. Ini beliau ini kalau menurut bahasanya Cak Nun, Ainun Najib, ada 4 keajaiban di dunia ini. Yang pertama masalah mati, yang kedua rezeki, yang ketiga jodoh, yang keempat dik doang. Ini. Jadi ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini tema yang ditawarkan oleh Kiai Agam terkait masalah seni sebagai pencarian spiritual ini pas. Tema ini akan dibahas oleh beliau melalui forum atau majelis ma'iyah Syariah Samsel ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau ini bisa memberikan pencerahan. Dan kita di majelis ma'iyah ini tidak perlu serius untuk membahas hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena dalam tempo waktu yang 2 jam tidak akan nyambung ke mata batin kita. Ini jadi santai, tidak serius tapi fokus. Karena persoalan spiritual ini persoalan yang nggak bisa diraba, yang tidak bisa dijangkau. Tapi dengan mata hati batin yang perlu dipertajam, dilihat. Nah, Kiai, jadi Habibana Dik Doang ini makomnya sudah, kalau ada 9 wali, ke-10 itu Gus Dur, ke-11 ini beliau. Jadi waliullah ini, waliul fakih, yang punya otoritas keagamaan, yang bisa menembus langit dengan mata hati batin yang ini yang luar biasa. Jadi begini, Kiai Habibana, mohon maaf, hampura. Seni, saya ini tipikal orang yang kering terhadap seni. Petuah-petuah, pencerahan, tausiah yang akan disampaikan oleh Doang untuk memberikan pencerahan atas waktu yang sudah disiapkan. Falyatafadhol. Istighfar adalah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang yang beriman. Segala urusan kita yang begitu bangga akan diri sana. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dekat buku terbang ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita harus pandai membaca. Tidak jauh dari kita di depan ada bunga-bunganya. Jarang aku melihat itu. Di atas kepengakuan ada kedaunan dan walifat kekatan setiap daun yang tinggi. Mau pendek, mau kecil, mau melintir, mau terurai, mau menjulir. Dia hidup ditemani 7 malaikat dalam setiap daun tinggi. Malaik, untuk jamaknya malaka, dia dipakai buat selat malaka untuk temukan pulau-pulau yang banyak. Jadi kalau kita berdoa di sini, di atasnya ada pepohonan, doa kita akan beda. Akan lebih jauh cepat sampai dalam keberkahan daripada orang yang tidak menanam apalagi manusia. Jadi dengan rendah hati kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah adalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintai. Al-Fatihah adalah mahar mengucap untuk kau. Dan Al-Fatihah adalah sambil ilahi tanpa batas. Gimana kekasihnya berjumpa dengan kasih walaupun dia di pinggiran jalan tol. Allah yang maha ada kita apa sebelum kata ada dia sudah. Mari kita baca Al-Fatihah.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah yang Rahman Rahim, izin kami berdoa. Kami tidak ingin menyeru-nyeru Engkau ya Allah, tidak pantas ya. Tapi di pagi menjelang siang ini, kalau boleh kami memohon, jadikanlah semua yang ada ini telah menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Engkau Maha Daya, tidak mungkin kekasihnya diterima di miskinnya. Dong, jangan dimiskinnya sulit. Engkau Maha Pelindung, tidak mungkin kekasihnya diterima, tidak dirawat sebaik-baiknya merawat Al-Fatihah. Iya. Amin. Kabul ya Roh, kabul ya, kabul. Ini juga wali ya. Aku melihatnya wali-wali sedang duduk bersama ya. Cuma ada wali besar, ada wali kecil, gitu bedanya. Jangan-jangan beliau wali kecil, ya menunjuk bahwa tusbah itu wali besar. Tanpa wali kecil, tidak akan ada tusbah. Ya. Cuma kekasih beliau bernama istri itu melihatnya terlalu dekat. Ibarat lampu di depan mata ini, apa yang bisa dilihat oleh istrinya. Ya, semua orang butuh beliau. Ya. Tapi beliau dengan mudahnya dimarahin mobilnya, ya, seperti dia ada cita rasa sayang suami. Begitulah sedikit. Dilihatnya hanya orang tidur pandang peluru, mungkin yang tujuh. Ada lampu terbuka. Iya, yang tahu dekat memandang. Dan kita ini semua adalah wali-wali yang OTW. Oh, Mai Rama juga wali, tapi OTW. Pak Faisal, di sini. Ya, tuh. Nah, di sini. Pak, sini Bang. Ini Mak, satu kita yang. Kursinya di bawah, di bawah. Oke. Tapi abang hebat, saya nggak apalah mesti lagi coli judi lagi pagi. Enggak ada. Gila. Jadi saya harus hati-hati ngomong di sini. Bismillah ya teman-teman ya. Seni adalah keindahan. Keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga. Lalu dia jatuh terpecik menetes ke bumi itu awalnya indah. Belum terkontaminasi kehadiran manusia. Al-Baqarah menjelaskan itu. Ketika manusia diciptakan untuk apa atau diciptakan hutan dia telah akan rusak ke situ. Lalu manusia semakin jumawa menjadi Tuhan. Firaun baru turun kitab itu. Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Jadi kalau ada hari ini ada pemimpin yang berpihak kepada seni, orang yang baru kenal agama mengkabir-kabirkan seni, itu agak lucu sih. Loh, bangsa Arab itu kasar sekali ya. Makanya daging hidup di gurun, panas cuacanya. Dan bunuh aja itu bang. Tapi masuk sini mendakwah, dia bisa melakukan rahasia tanpa pernah. Benar Anda. Di mana agama ini paling susah diterjemahkan di muka bumi? Di mana? Negara mana? Yang India. Orang mau berdakwah lewat jalan aja, orang pakai cawat doang, pakai baju, jadi ada sepatu, menarik. Apa hebatnya Islam nggak menarik? Ular ditiup, digentil gini kan? Gimana kita mesti menjelaskan akrab ya? Bahkan ada jutaan orang jalan di gunung, yang pincang dipotong, yang kecil kejar-kejar, semuanya harus lihat. Terus ngomong apa, dengar apa yang di sana? Mereka nggak dengar siapa-siapa. Mereka hanya mendengar orang yang tua, setua-tuanya usia, yang pasti hidup. Terus dikasih pengeras suara, dia bicara gini kan tuh. Aku ini dulu masih di tahun. Ini acara 100 tahun sekarang. Dulu yang hidup masih 350 tahun usianya. Sekarang 175 udah dianggap tua. Jadi usia itu tetap 24 jam.
Tapi jangan ini orang-orang yang tidak bermain dengan waktu, fajar hasil waduh itu merugi deh. Atau ini caranya udah kayu ya, udah kayu tak. Lalu perempuan ini darah penderosaan dulu zaman ini ya. Jadi dia masuk sini berbisa lima, lalu jadi terhormat. Assalamualaikum. Hebatnya. Nah, urutnya acak adut. Jangan lihat yang di piramid. Kalau di dalam lagi, urutnya acak adut banget. Begitu masuk seni kaligrafi tidak ada tulisan yang mampu mengayakan seni karena tulisan. Nah, tulisan la ilaha illallah itu bisa begitu ya. Salah Allah. Apakah dengan syahadat belum untuk dibaca. Katanya begitu Tangsel tidak menurut satu teknik seni. Aku rasa tidak akan terlahir bangsa pencipta dan penemu, tapi penjilat dan peniru dari insect. Di sini tekanin Charles tuh, saya Tangsel jangan. Coba ya jawab nyanyian saya. Anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? Ulang ya. Kamu jangan terlalu serius kemudian. Anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun dikasih sepeda. Apa yang bisa dia lakukan? Membaca, menulis, menghitung. Apa yang dia bisa? Salah. Ikra, Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar menggambar itu belajar mendidik anak-anak menjadi bangsa pencipta dan peniru. Ikan penjilat dan peniru. Nanti ada tsunami yang dahsyat. Ada Aceh, bukan tanah air, tapi jangan gelombang pengangguran akibat kebodohan di mana-mana. Ini digambar dulu. Ini dirancang dulu. Masjid yang indah, gereja, apa yang mau digambar begitu? Anak-anak pesantren jangan gambar. Nanti kamu suruh ngikutin doktrinnya luar biasa. Saya pernah pindah dari luar, saya berniaga kita pernah mana ada gitu. Iya, jelas saya Saya duduk di situ, ada duit, gambar anak. Itu ada anak muda bisa kan? Orang Islam lah pasti. Haram. Itu pasti bukan nasihat, karena banyak orang yang dengar. Kalau nasihat itu berdua. Kalau banyak yang dengar itu sedikit. Wah, hancur nanti saya. Saya langsung bilang begini, Dad, minjem dompetnya tuh. Semua yang gambar orang kasih saya gitu. Tadi kasih ya. Jadi masih ada ya pertimbangan yang luar biasa yang dalam pencapaian apa yang kita kan ya tadi bilang sufi ada gitu. Kalian tahu sufi itu apa? Sufi atau ini bukan. Sufi adalah orang yang mampu melihat realitas dunia tadi atas nama cinta. Kalau lu jelek-jelekin, lu balas lagi. Inna ataina tahu saya. Pasal di Romi Kolonat sama. Tolongnya ya. Kita mau masuk bulan puasa ya. Dia punya anak cewek dia. Sudah ada kecil gitu. 12 tahun puasa. Berarti puasa, ibadah puasa itu bakal ada kecil. Nah, yang dimaksud puasa itu kita para wali dan lain-lain. Emang dia puasa kebenaran. Ulang. Puasa kebenaran. Beliau dikatakan korupsi. Jadi dia namanya orang dengan korupsi. Allah, kalau masalahnya dia benar. Tapi dia tidak menyatakan bahwa diri dia benar. Sebelum ditaruh hukum. Maka orang yang benar, dia berpuasa kebenaran. Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran yang absolut di hati dia. Doa dia pasti benar. Pikiran dia pasti benar sebagai pemimpin. Apapun benar, itu mencapai kebenaran itu. Hati-hati kita gugur begitu banyak.
Jadi kita ini sebenarnya mau puasa. Puasa apa? Puasa kebenaran. Suatu hari istrinya menjelekan gue, menentang. Gue langsung ingat tahu kan. Gue nggak tanya dia, saya pengen penggubung dia. Langsung ya, sama istri dia. Bilang istri gue nggak satu ya. Dibawa gratis. Nggak ada duit. Orang pandemi ya. Ternyata selama ada Allah tuh beresin. Di pesawat menuju perjalanan, lagi begini, dia mulai matikan lampu. Ada manusia datang, bukan malaikat manusia. Ngasih satu buku, isi duit semua. Terus gue belanja, gue diem aja. Sudah habis. Kalau belanja lagi, habis. Yang dibelanja itu sama dengan pemikiran. Jadi, ngapain ada di sini? Ngapain? Kalau lu lihat Allah ada di sini, ya terus yang gedein gitu. Coba semuanya sholawat. Sholawat. Sadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa Apa yang tahu artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ulang lagi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini pengadilan. Ada hakim. Ada terdakwa, ada saksi. Berarti yang saksi ini ya. Lu udah umur berapa? 34. 34 kan? Pedofil. Lu udah ngelihat Allah belum? Itu fatal. Yang pertama kita diharuskan untuk bersadar. Aku bersaksi berarti aku melihat. Tadi mau 34 karena dia. Itu fatal. Gini, kan kameranya di sini semua. Bisa. Ini teman-teman ya, berapapun umur kamu, hari ini kami belum menyaksikan Allah. Itu fatal. Alam Jabarut, tempat para malaikat tinggalnya. Nah, ada orang-orang diizinkan oleh Allah tidak tinggal di situ, tapi ngintip-ngintip gitu. Oh, udah tolong libur para teman-teman sana. Ada orang yang diizinkan oleh Allah, ada. Kalau Allah berkenan, apa semua ada. Allah nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. SD berdoa. Ustaz, doa itu apa? Kata Ustaz, minta sama Allah. Siapa yang masih minta? Itu kelas SD. Naik dong, habis SD apa? SMP. Ustaz, doa apa sih? Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Siapa di sini yang udah minta ketenangan, kenyamanan? SMP kelasnya. Naik dong, SMA. Ustaz, doa di atasnya. Doa itu cara kita bersyukur. Keren ya. Lo tahu, lo pasti tahu pengertian itu syukur, tapi ini arti yang baru. Kok gak minta, lo sombong apa, Dik? Tenang. Syukur itu cara paling indah untuk meminta. Ya? Sekarang gini. Lo bersyukur, lo kasih 1 juta. Lo berharap, karena lo bersyukur akan ditambahkan. Yang 10 juta, lo masih transaksi itu. Allah bukan tempat transaksi begitu. Tapi lo tetap doa ya. Doa itu zikir itu ibadah. Syukur itu cara paling indah untuk mengingat. Terus gimana keberadaan kita? Ya udah, kita nggak usah ditambah, terserah Allah aja. Yang penting engkau mampu melihat kehadiran Allah ketika engkau bersyukur. Gimana kalau kita bersyukur tapi nggak lihat Allah? Kita ingin dipilih, ingin dihormati, telah jujur. Naik dari SD, SMA. ini ya, Ustaz, saya udah kuliah, doa itu apa? Doa itu memuja dan memuji Allah. Jadi siapa sholatnya yang diterima? Sudah dikasih tahu bocorannya. Dia selesai sholat, dia subur, tadabur, tafakur, zikir, sholawat, itu yang diterima. Kalau langsung tutup, takut urusin yang belum kelar itu. Bukan apa bagi gua, tapi itu tanda isi-isinya. Oh.
Saya punya teman panitia surga dan neraka. Nah, sekarang kita udah mau bahasa. Ustaz, siapa Ustaz? Doa itu apa? Doa itu seorang hamba membutuhkan bantuan. Jadi teman gue naik kelas. Isra, Mi'raj. Loh, kok begitu sedih? Iya, karena gue udah dapet surat lamaran dari Allah. Mau nggak lo gue persuting jadi kekasihnya? Mau nggak? Mungkin ada yang belum dapet kali ya. Ya kali ya. Nah, bocorin. Apa surat itu? Namanya surat Ar-Rahman. Fabi. Aduh, ada lagi yang belum. Masih. Desakan badan lu bagus, fisiknya. Muka lu ganteng. Baca lu mana? Apa yang boleh? Tidak, anak-anak. Apa lagi? Tenang juran doang, rumah gua. Apa lagi? Pas gue minta ada, jadi gue abang ke kalau dia solo. Lo mau nguji dia aja. Nih, gua orang yang lalai lihat. Ada nggak yang pakai tasbih? Tasbih ini ada. Ini gue titip-tip orang yang lalai. Makanya gue perbuat ini. Biar gue ingat terus. Betapa ada gitu. Justru lalai. Tadinya gue begitu ngeliat pohon, jikir. Lama-lama gue nggak jikir lagi. Gue wirid. Kamu bedanya jikir sama wirid? Kalau jikir, ya subhanallah. Tapi kalau wirid, lo udah baca surat Ikhlas 100. Nanti salat isya 100. Salat subuh 100. Nggak boleh. Nggak boleh kurang. Kalau lalai karena kesibukan, gutak. Itu nonjirin. Naik kelas naik. Gimana gue gak mengikhlaskan hidup gue? Itu puji surga dalam undangan. Gue udah ngangenin tempat ini nih. Udah. Setelah gue ucapan, habis. Rajab aja ya. Iya. Ya kan? Gue minta bukan karena udah sibuk. Itu apa itu sekarang kita? Rajab Syawal Syaban Syawal Ramadan Syawal Rajab itu bulan ya Allah, Syaban itu bulanku dan Ramadan itu bulan umat. Analoginya menahan Rajab itu mengambil umat. Syaban itu menyerang. Ramadan itu ngebatin hasil. Apa yang kamu dapetin hasil dari Ramadan kalau kamu nggak pernah menampilkan? Cuma jangan cari dalil. Itu panggilan kekasih untuk kekasih. Karena setelah kiai ini gue pernah nanya di pesawat, dia nggak ngerti. Yang nggak ada tuh dalam Rajab itu, luasnya 1 kali dihapus tahun dah hanya itu. Nah, ada itu mau, mana mau. Wah, saya itu ketemu untuk gue mau kasih 100 juta tahun. Ya, mendengar. Jadi aku jalani aja ibadah yang benar. Dan tadi kita, apakah Allah bisa dilihat? Kan yang jawab ya. Karena itu belum jawab ya. Astagfirullah. Allah yang ngerti. Apakah Allah bisa dilihat? Jelas mata ini tidak bisa. Tapi apakah Allah bisa dilihat? Bisa. Dengan apa caranya? Dengan meminjam memandang. Memandang dirinya sendiri. Wah, jauh. Ulang ya. Bagaimana cara melihat? Pinjamlah pandangan yang maha memandang. Dia memandang dirinya sendiri. Dia kan ya basi. Namanya Allah itu orang Rasulullah itu sana mengenai lagi jadi tentang belum itu dia sami ya pasti ya. Angin berpikir raja. Tandanya Rasulullah melihat menatapnya cahaya di atasnya. Dan gimana caranya memandang dengan meminjam pandangan yang bahan? Amalan yang sederhana.
Agama itu mudah, tapi yang mudah-mudahan susah tapi jangan susah. Buat amal yang sederhana, lalu Allah jatuh cinta pada kita dan Dia memberikan pandangan. Itu juga ngeliat anak kucing di jalan ya. Pekerja nggak tahu gimana tuh makanan diambil dari tas dikasih. Ya, buatlah amal yang sudah. Kenapa ribet banget sih? Gue udah seniman bukan kiai. Bikin tuh beda sama kiai. Kalau gua tidak berkarya hari itu, tidak mengupload di IG gua, detik yang sama berarti gua sudah menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ya ke sini. Karena gua yakin Allah hadir. Kalau gua nggak yakin Allah hadir, ngapain? Ini tempat ikonik banget tuh, gua begitu datang. Ya, iya atau ada ternyata mau lebih kaya dari Raffi Ahmad sendiri. Gue punya ya, semua Langsung kan juga minuman punya aman. rel, kereta api. Jelas sih. Jadi di tempat dirawat ada merah putih itu ini bicara amalan itu adalah kemaslahatan yang saya lakukan jangan dilakukan apa mungkin dengan caranya sendiri iya dengan caranya sendiri ya tapi setiap orang kan ada kecerat coba ambil kali deh bisa lihat apa ya coba lihat kamu lihat Mas bayangin mas kalau kamu punya handphone punya kandang jurap doang lu gak mungkin ngeliat ini doang ketabrak tuh gini saja tani lu harus punya teropong yang panjang nah gimana ya Allah biar aku dapat teropong yang panjang gitu itu ya logika aja analogi ya ternyata kita harus mensucikan diri kita Astagfirullah biar lebih suci gue suci mandilah atau setengah tidak pada berjumlah engkau dengan sang kekasih siapa yang mandi setiap tinggalnya istiqomah dikarenakan Allah dia kudus maka abi rahasia yang dirahasiakan Allah akan dibuka rahasianya untuk yang nanti malam jadi kita sangat semua saya bilang aja kita engkau mampu mandi malam setengah 3 pagi saya mengingatkan untuk kalian ada yang coba deh mas besoknya saya dibuka tangannya terus sholat masa dicium kayak dalam bau deh mas terus dipakai itu buat sholat tahajud coba yang perempuan juga sana aja bau dan ada pesungan tapi jika engkau mandi malam tapi jangan merasa jadi beriman ya gara-gara gitu ya istri lagi tidur kawankan dia dengan teman kalau nggak kawan wah gitu batal nggak puasa dan istri wah namanya apa Islam kan jawab nih batal nggak ya batal lah udah batal lah yang nggak batal tuh anak kentang itu nggak batal tuh suami tuh ibu lo tuh nggak ada begitu kita wudhu lagi karena menggunakan istri wudhu kita itu derajatnya beda sama wudhu yang biasa wudhu kita itu jatuh menjadi kristal dan indah dan akan menerangi kudir kita yang dulu karena kan nggak sih kamu jadi subuh jadi amalan yang sederhana itu kamu mesti karena
pendik gimana caranya melihat Allah. Karena aku udah bilang, buat amalan yang sederhana, lalu Allah jatuh cinta dan dia memberikan pandangannya. Terus bagaimana penerimaannya? Gini, kalau ada masalah, terus kamu melihat Allah yang buat, kamu ketawa, karena kamu menyaksikan Allah. Atau di sebelah itu. Itulah disebut memandang. Pandangan. Jadi kapan belum bisa sedih? Atau kapan dia bisa dihasut untuk jadi pembenci? Ya nggak bisa. Jadi yang lagi datang ke sini mungkin lagi menderita, lagi susah ya. Saya ucapkan selamat datang penderitaan. Karena penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta. Siapa yang mampu menikahi pernikahan itu, penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang kaya nanti bahagia. Inna Allah Sudah bangga nih punya penderitaan. Yang penting kau mampu dengan Allah. Saya waktu di kanan Jepang dikasih istri saya untuk pegang kecil, lagi semua pada kayak gitu. Belum sekarang udah jadi besar. Saya nangis. Rumah saya gede, saya bisa dikasih lagi gitu. Tapi saya berhenti nangisnya itu karena apa? Karena saya melihat Allah hatiku itu. Dengan sakit kata, Allah bisa. Itu dulu teman-teman. Karena kita mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dari teman. Itu memberikan lewat sudah bisa. Silakan. Baik, terima kasih. Masya Allah. Apa yang disampaikan oleh Waliullah kita ini berbeda dengan apa yang pernah kalau kita pernah di pesantren ya, terutama pesantren Salafiyah yang rutin nyaris 24 jam itu sudah lepas dari program membedah kitab ini. Sang Kiai Waliul Fakih yang punya otoritas keagamaan itu bedah kitab dari A sampai Z setiap jam, setiap waktu. Itu apa yang disampaikan oleh sang kiai umumnya itu dalam bentuk teoritis. Pesan-pesan disampaikan kepada para santri dan santriwati, menukil, mencatat, mengikuti, dan tidak ada ruang dialog. Jadi terkesan ini otoriter dari sisi keilmuan, lalu sang santri mengadopsi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Nah hari ini kita, apa yang disampaikan oleh sang wali tadi, ini sudah bicara bagaimana Tuhan hadir di dalam diri kita, di lingkungan kita. Beliau mereinkarnasi bahwa di belakang, di samping, di depan, di atas, di bawah, itu ada Allah. Pola kehidupan perilaku sang kiai yang notabene itu cuma sarungan 24 jam, tidak pernah berinteraksi sosial, cuma hanya sekedar menerima tamu, beradaptasi dengan para santri, berbeda dengan kita. Maka punten kiai tidak menghadirkan kehidupan kita dalam perilaku kehidupan sosial sehari-hari ini. Allah ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di wilayah-wilayah yang dimana kita itu selalu berniat, berpijak untuk tutup hidup yang tidak lepas dari pandangan Allah. Bahkan Allah, bahasa beliau tadi, kita mencoba untuk meminjam kasih sayang Allah, pandangan Allah, agar kita ini benar-benar berada di sisi dia. Langkah kita, punten, apalagi kalau kita sering berdoa, selalu ingin masuk surga. Doa kita selalu, dosa kita ingin selalu dikurangi, bahkan dihapus. Tetapi ini tidak apple to apple. Perbuatan yang buruk, yang tidak baik, dengan yang baik yang kita lakukan, tetapi kita selalu berdoa, kepengen dimasukkan ke dalam surganya Allah yang terbaik, lalu dosa-dosa kita harus dihapus, sementara kita mengucapkan istighfar, itu hanya sekedar dalam 5 waktu,
tidak diiringi dengan napas kita yang muncul itu keluar napasnya dan bernapas istighfar, nah inilah yang tentu introspeksi total dari apa yang tadi beliau sampaikan. Majelis Ma'iyah ini berbeda kita bobotnya dengan kita berada di dalam satu pondok pesantren, berada di dalam kobong, membedah kitab, lalu melakukan syorogan dengan seorang kiai yang piece to piece hanya sekedar membahas masalah teori, belum dalam praktek kehidupan. Tetapi hari ini kita di Majelis Ma'iyah ini mengkaji terkait bagaimana kita menjadi orang yang hanif, jadi manusia yang lurus, yang benar-benar kita terbalut dengan nuansa-nuansa ilahiyah. Itu mungkin yang tadi disampaikan oleh terkait dengan bagaimana kita mencari hakikat kebenaran spiritual kita dalam kehidupan sehari-hari. Mangga, silakan jamaah untuk bertanya. Mangga, silakan. Oh, saya Eka, Pak. Saya guru lukis kebetulan dan juga relawan di sebuah lembaga anak berkebutuhan khusus. Hal yang lebih, yang mental yang seperti apa yang harus kita punya agar kita bisa menyelami proses itu. Kebetulan saya punya guru pernah melakukan itu yang di luar nalar saya tidak mungkin ya, guru lukis. Pernah dia melakukan kegiatan seni, belum itu 3 hari dia keluar rumah, hanya diberikan makanan setiap waktu makan oleh istrinya di depan jendela. Patokan dia hidup atau tidak hanya lampu. Jadi kalau lampunya menyala di sore hari berarti dia masih segar. Atau pagi hari lampunya dimatikan oleh dia, lampu depan, itu dia masih segar. Sejauh itu jangan pernah ganggu dia. Itu Pak Akas almarhum yang di Ciputat, Pak. Itu pernah melakukan berkarya lukis, cuma kaligrafi Al-Ikhlas tulisannya. Dibeli oleh orang Turki. Itu 3 bulan kemudian orang Turkinya datang, Pak. Menanyakan kepada beliau, ini di bawahnya ada lukisan seperti tanda air. Surat Al-Ikhlas lengkap. Di bawahnya. Ditanyakan bagaimana cara membuatnya. Dia bilang, saya tidak tahu. Saya hanya membuat lukisan, tulisan air itu Allah yang menciptakan, bukan saya. Saya tidak tahu prosesnya. Saya hanya melakukan pendekatan mendalam pada Allah. Jadi ingin saya katakan gini, Om Ganteng. Mental seperti apa yang harus kita punya jika kita ingin mencari kebenaran spiritual lewat seni tanpa terlalu banyak bersinggungan dengan dogma-dogma agama yang tadi saya sebutkan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka, kalau kamu berkarya, karya kamu diterima, kamu disebut seniman. Tapi kalau kamu setengah-setengah, ragu-ragu, nggak jujur, karyanya berkarya, tapi nggak diterima, kamu disebut seniman. Jadi, jujurlah dalam berkata. Habib Yasin yang kritik Sore Anwar bilang begini, hey, Anwar, emang kau bergerak di bidang seni setengah-setengah yang mati di sini. Padahal udah setengah-setengah. Seni itu bangun dari pagi, tidur jauh lebih larut. Seniman itu kelebihannya kalau dia mengenal yang maha rendah, dia akan lebih cepat ketemu karya-karya yang indah. Di dalam prosesnya, guru kamu itu pasti orang yang spesial. Pertama air. Air itu lambang cinta yang terbesar yang diberikan untuk bumi dan manusia serta kehidupan. Kalau nggak ada air, mati kita. Jadi selama engkau hidup, ada air di situ, tandanya bisa hidup. Jangankan air. Kalau bangun pagi, status embun ada di atas Daud. Itu adalah keluasan, luasnya Tuhan ada air dan berbatas. Dan ikhlas yang dia buat itu, ikhlas itu kendaraan spiritual kita yang kelak akan meninggi, menunggu dalam kedalaman di mana Allah bersudah sana memiliki riba. Jadi guru kamu tuh sudah di makam itu. Apa contohnya ikhlas? Adalah kendaraan spiritual kita yang akan meninggi di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Orang yang membangun ini dengan ikhlas, itu akan berjumpa dengan ridho Allah. Dan perjumpaan itu akan membuka satu pintu gerbang yang keberkahan. Nggak tahu gimana cara ini, pokoknya mau dibuat banyak makanan lagi. Orang datang, nggak usah bayar, mending aja. Tidak sekali boleh menguji kesaktian dirimu dia.
ingin bikin acara gitu. Iya. Terus kamu pahami juga materi-materi fikihnya, tafsir-tafsir, ya. Oh pahami juga, itu kan menarik gitu. Kayak melukis katanya haram. Hadis sih. Oh iya. Hadis. Hadis yang tuh artinya perkataan. Ya harus kontekstual. Jangan telanjang kamu. Tapi di kamar mandi ya biarin aja. Oh gitu, jangan telanjang kamu, tapi di jalan ya sudah masuk gitu. Jadi ketika orang saat itu masih menyundang waktu, masih menimbang. Sekarang gini aja deh mas, kamu mau lukis ya? Itu aja. Ini lukis. Dia kayaknya bakal laku. Lagi tidak bisa menghidupi. Kamu udah menciptakan berhala sendiri itu. Ya ATM gue kalau 100 juta kayaknya 1 miliar lah. Sama juga. Jadi yang menduakan Allah, kau menghadirkan selain Allah di situ. Jadi karya kamu kan belum lihat sih. Saya kebetulan guru lukis. Kalau lukis itu saya kalau pesanan aja Pak. Orang. Wajah. Iya, aku juga punya perjalanan masuk tulisan wajah tuh. Aku cari karakternya yang tidak menyerupai manusia. Itu gambar kamu tapi tidak seperti dirimu. Lukisan Agam tidak seperti Agam, tapi dia lukisan. Itu pencarian bertahun-tahun. Ya baru jadi foto mertua dulu, 16 biru. Kamu harus mencari. Aku tidak akan memberikan jawabanmu cuma-cuma. Itu pencarian, itu kemesraan kamu. Sekarang gini nih mas, kamu boleh berdiri. Pagi apa jadi rupa ya? Di sini. Dia ternyata rupa kamu aja. Awalnya udah bagus, kamu udah dikasih cahaya malam. Kamu tinggal jemput aja. Soalnya kamu di belakangan. Ya ada kamera sudah. Sini. Tulis tanda tangan kamu di lukisan seperti apa di punggung aku. Ya kamu jangan macam-macam. Kamu jadi tulis bagus saja. Kamu pikirannya sebesar bang-tabang. Betul. Jadi sebenarnya melihat itu tidak harus dengan tapi dengan alasan. Saya tutup pertanyaan kamu dengan orang berdoa di kota Ka'bah. Kata Allah, kirim nih satu penggiaan atas doa-doa yang dipanjatkan di sana. Ya turun balikan. Allah aku bingung ya Allah. Kenapa bingung? Semua bertawaf, semua sholat, semua berzikir. Udah ada yang nyebut kamu. Itu siapa ini? Carilah orang yang selalu siang dan malam sholat di situ di tiang itu aja. Istiqomah. Jadi apa mau ngomong buat istiqomah? Satu aja mas. Pilih, kamu akan belajar cepat tapping. Karena kalau beranak pinak itu urusan lain. Dan gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Waliul Faq. Jadi begini, teman-teman semuanya yang mungkin baru mengenal bertatap muka dan baru melihat dengan Dik Doang, memang setiap apa tutur yang keluar dari Dik Doang, dari mulutnya seorang Dik Doang, itu tutur para wali yang kadang terselip jiwa-jiwa manusianya. Tapi hanya wali yang bisa melihat wali. Saya mengikuti perkembangan Syekh Dik Doang ini, mulai berangkat dari beliau hijrah. Saya mengawali perjalanan karirnya dari bertahap ke tahap. Saya semakin merasa saya tidak salah dalam memilih teman. Dari satu panggung ke panggung kedua, ke panggung ketiga, dan sampai sekarang itu tidak henti-hentinya. Kadang saya mendampingi beliau, saya memberikan masukan, bahkan dia menyebut saya sebagai guru. Kebalikan sekarang posisinya. Saya menjadi iri karena Allah melihat beliau yang sebegitu umat mempercayai beliau. Dan saya menitipkan ke beliau, antum yang dipilih sekarang. Saya berharap dari setiap tutur, antum ini menjadi amal kebajikan dan terselip juga kebaikan juga buat mana. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman saksikan dari tutur, kita cari hikmah pembelajaran. Kadang wali-wali kalau ngomong suka begitu itu. Ya, jadi ketika dia ngomong itu dik. Ketika dia ngomong itu bukan dik. Kan itu kita manusia, bukan malaikat. Jadi begini, saya pernah menulis satu tulisan, itu namanya musik dalam sudut pandang sufisme.
wah dibantai sama beliau. Karena lagi saya mengatakan lagi itu musik itu memang pendapat ulama ada yang mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan. Antum belum nyampe makamnya kalau gitu, kata beliau. Saya pelajari itu tuh. Jadi dari seorang di Duang saya pelajari buku sampai kemudian saya menemukan satu buku yang namanya itu Great Book of Song. Itu karyanya dari Al-Farabi sebenarnya. Al-Farabi itu hanya mengutip dari satu buku yang namanya Rhythm of Music yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Itu di abad ke-9. Ternyata memang saya melihat itu ternyata pencipta musik notasi balok itu memang dari umat Islam. Kita mengenal begini Bu ya. Hanya kita tahu bahwa Rasulullah lahir di alam kegelapan. Memang jauh sebelum Rasulullah lahir itu memang kegelapan memang benar-benar. Di mana musik itu menjadi sarana mediasi untuk berbagai macam hal. Yang berurusan dengan mistik, berurusan dengan emosional jiwa, berurusan dengan nafsu. Itu di zaman sebelum Rasulullah lahir. Kemudian ketika Rasulullah lahir, maka Rasulullah itu membenahi musik. Menempatkan posisi musik itu adalah sebagian ada yang mengatakan itu makruh, sebagian ada yang mengatakan itu haram. Dan dari pendapat-pendapat imam-imam besar kita inilah yang kemudian terdogma dalam pikiran-pikiran kita, sebagian besar mengambil itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Padahal di zamannya Rasulullah sendiri pun, itu baru membenahi yang sebelumnya, tentang perkara musik. Jauh sebelum alam kegelapan itu ada, musik menjadi salah satu mediasi dakwah yang paling terindah. Makanya jangan heran, nabi-nabi sebelumnya itu berdakwah dengan kidung. Mazmur, dalam kitab-kitab Taurat, Mazmur itu kidung. Nyanyian sebenarnya, puji-pujian kepada Allah. Itu yang kemudian setelah 5 abad sepeninggalnya Rasulullah, baru lahirnya Ishaq al-Mausuli. Ishaq al-Mausuli inilah yang kemudian beranggapan semua alam, unsur alam yang ada di jagat raya alam di sekitarnya ini semua mengandung notase, not balok. Cuman dia seperti duror. Itu mutiara. Mutiara hitam di Arab itu sebutnya itu masyarakat umum itu duror meja-meja. Yang mufasalat, yang tercerai-berai. Burung bernyanyi dengan satu irama, satu not, terkukur misalnya. Ketemu lagi dia dengan kutilang, akan beda. Ketemu lagi dia dengan foxai, akan beda. Cicit, dan seterusnya akan beda. Itu not-not tidak menjadi satu. Angin, ini kita lihat tidak ada bunyinya. Maka akan menjadi bunyi ketika ada terjadi gesekan karena angin. Hujan tidak memiliki bunyi. Akan melahirkan bunyi ketika terjadi gesekan dengan angin. Dipandang oleh Ishaq al-Mausuli, ini seperti duror mufasalat. Jadi seperti mutiara yang tercerai-berai. Makanya dikumpulkan, ditulislah sama Ishaq al-Mausuli, itu song of song. Yang kemudian kita mengenal dengan notasi do, re, mi, fa, sol, la. Ya. Duror mufasalat. Nanti Guido Arezzola di tahun 1700 itu yang kemudian menambahkan notasi itu do-nya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Kemudian dikembangkan lagi sama John Sebastian Bach ya. Makanya orang bilang bapak musik dunia itu adalah Guido Arezzo dengan teori not baloknya do, re, mi, fa, sol, la. Sebenarnya bukan. Itu adalah temuan jadi Ishaq al-Mausuli di abad ke-19 yang kemudian ketika dia di situ dipelajari sama Al-Farabi, kemudian Al-Farabi itu membawa ke Andalus, ke Spanyol. Kemudian di perpustakaan di Spanyol itulah Islam itu mengalami kemunduran lagi, kegagalan. Di zaman Bani Abbasah, musik itu masih bisa diterima. Tapi ketika terjadi lagi kemunduran kemerosotan umat, musik tidak lagi diterima. Dan itu yang kemudian ditemukan di abad ke-18 oleh Guido Arezzo. Guido Arezzo yang memperkenalkan notasi dan musik ke seluruh dunia, sehingga kita orang Islam menganggap musik adalah milik kaum biarawan saat itu. Bukan milik kita lagi. Dan itu kemudian berapa abad? 2 abad saja, terpaut jaraknya, di Indonesia didengungkan lagi tuh sama para dewan wali itu.
musik mulai jadikan tembang lagi tuh, ada tembang Durmo, ya. Kemudian apa lagi? Tembang Kinanti, ya. Ada yang menciptakan lagu Lir Ilir, ya, Tombo Ati. Musik dikembalikan lagi menjadi miliknya orang-orang Islam sebagaimana dia lahirnya. Para nabi-nabi menggunakan musik juga, dan kita tidak bisa bohong bahwasannya hanya musik satu-satunya cara yang paling bisa menyentuh pendalaman jiwa seseorang. Musik. Kita bisa mengalir ngaji tanpa nagom, kita cuma qiraat aja, nggak asik bro. Makanya kenapa mesti ada musabaqah tilawatil Quran, karena kita mesti melihat nagomnya, kita mesti melihat iramanya, seni. Ketika Syekh Dikdong mengatakan antum belum sampai mahum, dia sebenarnya japri antum japri anda lagi itu tuh, dan itu membekas itu sih. Sebenarnya untuk mencari, karena musik adalah apa namanya, di mata sufisme itu memang saya sangat vokal kan. Jelas saya penyanyi dulu. Penyanyi, ketika saya menemukan, wah musik ini haram ini kalau begitu. Ini satu ilmu ini. Saya belajar sama guru ini. Saya kemudian melukis juga. Sama, mungkin beliau beranggapan saya, agen ini seniman apa ya? Melukis, iya. Menyanyi, iya, bahkan berdagang juga dia kaget juga saya berdagang di mana. Malam-malam dia cari rumahnya saya tuh. Dicari di mana toko lu, gampang di pinggir-pinggir jalan, dia toko gua dalam kamar. Melukis dulu saya tidak mau melukis loh. Tapi Bang Eka, kita ada komunitas dengan Bang Dik, memang komunitas perupa Tangsel, dan di sana itu memang dia tiap minggu tuh, tiap minggu ya, minggu besok di rumahnya Mas itu ya, Mas Agung, kumpulan para pelukis itu mereka. Jadi kita punya RT itu, namanya Tomo ya. Jadi untuk para pelukis kita memang ada, dan di sana memang datang nanti itu di mana lagi, Rawakalong atau di mana ya? Dekat Pasar Jengkol. Komunitas yang kita bawa. Jadi anak ini ketika di komunitas pelukis anak ada, ketika di komunitas musik anak ada, dan memang menggambar, memang karena belajar dari beliau juga. Beliau menggambar dengan alirannya apa itu ya saya, tentunya itu. Memang unik. Kalau kita melihat seperti lukisan apa namanya, animasi, ya grafis ya, dan sudah beberapa tokoh nasional, bahkan tokoh dunia yang dilukis dengan gayanya beliau. Tersamarkan memang Bang Eka. Kalau beliau lukisannya ini memang tidak nyata seperti kita bikin realis gitu ya. Mungkin pencapaiannya beliau kan perjalanan panjang tuh. Nah, saya belum menemukan itu. Maka sehingga titik lukisan terakhir saya bikin itu aliran kubisme. Kubisme itu ya, saya. Kaligrafi saya bikin supaya tidak menyerupai wajah, tapi bukan berarti itu dilarang. Bab itu nanti akan sendiri kita akan bahas nanti supaya untuk apa namanya memperjelas kita seni-seni aja lah. Jadi nggak usah merasa khawatir. Caranya kita berdakwah begini, kita bukan kiai ya, saya. Kita para seniman yang kemudian Allah titipkan di sana, mungkin Allah mempercayakan bahwasanya dengan seni ini mungkin bisa menjadi dakwahnya kita. Saya hanya memperkuat aja itu saya. Jadi sekali lagi terima kasih ini sama Untung sudah bisa datang hadir membersamai kita di sini, banyak ilmu. Ya teman-teman, sekali lagi saya mengenal Bang Dik ini. Jadi yang kita lihat itu kliknya. Laduninya beliau tinggi nih. Saya punya guru namanya dulu Bang Amsar, orang Betawi Tulen Betawi. Ya, sekolah ora, sholat juga ora. Ketemu dengan saya baru dia belajar sholat. Kita barter ilmu. Jadi Bang Amsar itu saya kenal kok orang yang tidak sholat, orang yang tidak bisa iqra, ini tuh punya ilmu laduninya tingkat tinggi. Gimana Allah selipkan kepercayaannya Allah sama orang yang kayak begini? Anda punya pengalaman itu. Beliau itu namanya itu Bang Amsar. Itu di Pamulang sudah almarhum kesian beliau itu. Dan ilmu kanuraganya tinggi. Ketika beliau bilang begini, Gam, ente jangan lewat sono ya. Ente lewat jalan Kemuning. Kenapa? Jangan. Saya maksain lewat arah Reni. Raji ya. Raji ya itu. Tiba-tiba saya mogok jalan di Bogor. Motor nggak ngapa-ngapain, doa, sholat, mau perjalanan. Sholat dulu saya. Tiba-tiba di perjalanan itu di apa namanya lampu merah semplak, mati motor, bensin utuh semua, mati saat itu. Telepon dia,
Bang Sar, motor saya mati. Duduk aja ente ngerokok di situ. Kenapa bang? Duduk aja dulu di situ. Nikmati aja dulu rokok. Ada kopi aja dulu ente di situ.